Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati, Mbak Novi selaku mentor di PT Jawara Mitra Konsul. Pada kesempatan kali ini, saya akan hasil dari divisi akuntansi dan juga pajak di PT Jawara Mitra Konsul. Nah, berikut ini merupakan poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua yaitu ada tujuan dan juga manfaat, yang ketiga profil dari PT Jawara Mitra Consulting, yang keempat yaitu bidang usaha, yang kelima yaitu struktur organisasi, yang keenam yaitu job desk praktikan, yang ketujuh yaitu kendala, yang kedelapan yaitu cara mengatasi kendala, yang kesembilan yaitu kesenjangan antara teori dan juga praktik, dan yang ke-10 yaitu kesimpulan. Oke, mungkin sini langsung lanjut aja untuk yang pertama yaitu latar belakang. Pertumbuhan pengusaha kena pajak di Indonesia meningkatkan aktivitas ekonomi dan juga kewajiban perpajakannya. Namun, banyak wajib pajak yang kesulitan dalam memahami regulasi dan menggunakan aplikasi digital seperti Cortex. Nah, kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan bahwa wajib pajak melakukan kesalahan administrasi seperti keterlambatan pelaporan, salah input data, atau kesalahan dalam perhitungan pajak. Nah, kesalahan tersebut beresiko menimbulkan sanksi administratif berupa denda, bunga, hingga pembatasan hak perpajakan, seperti tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Program studi akuntansi sertifikatif UNJ pada dasarnya telah merancang kurikulum yang memadukan antara aspek teori dan juga praktik untuk persiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja. Nah, di kampus, mahasiswa belajar teori dan juga praktiknya, tetapi pengalaman teknis industrinya masih sangat terbatas. Melalui PKL di PT Jawara Mitra Consulting ini, praktikan memperoleh pengalaman secara langsung dalam membuat e-faktur, mereka bukti potong, serta melakukan entry jurnal transaksi. Nah, pengalaman ini membantu praktikan dalam meningkatkan kompetensi dan juga teknis kesiapan kerja di bidang. Selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan dilakukannya PKL di PT Jawara Mitra Consulting antara lain yang pertama yaitu melakukan praktik secara langsung pada bidang akuntansi dan juga perpajakan. Yang kedua yaitu untuk mempraktikkan secara langsung bagaimana cara membuat e-faktur menggunakan aplikasi Cortex. Dan yang ketiga yaitu untuk mempraktikkan secara langsung bagaimana cara mengumpulkan, merekapitulasi, dan juga mengolah bukti potong serta file CSV PPH 21 pada Excel. Dan yang terakhir yaitu untuk mempraktikkan secara langsung bagaimana cara menginput jurnal penerimaan, pengeluaran kas, transaksi perbankan, dan juga jurnal pembelian berdasarkan dokumen transaksi. Selanjutnya di sini ada manfaat. Manfaat yang diperoleh oleh praktikan selama menjalankan masa PKL di PT Jawara Mitra Consulting antara lain yang pertama yaitu praktikan mampu mempraktikkan bagaimana caranya membuat e-faktur menggunakan Cortex. Yang kedua yaitu praktikan mampu mempraktikkan bagaimana caranya mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi bukti potong dari klien pada Excel. Yang ketiga yaitu praktikan mampu mempraktikkan bagaimana caranya mengikut jurnal penerimaan, pengeluaran kas, serta transaksi perbankan. Keempat yaitu praktikan mampu mempraktikkan secara langsung bagaimana caranya menginput jurnal pembelian berdasarkan dokumen transaksi. Dan yang terakhir yaitu praktikan mampu mempraktikkan secara langsung bagaimana caranya kreativitas, inovasi, komunikasi, dan etika kerja dalam tugas staf akuntansi dan juga pajak itu dipraktikkan. Selanjutnya di sini ada profil dari PT Jawara Mitra Konsulting.
PT Jawara Mitra Consulting merupakan perusahaan jasa profesional yang berdiri pada tanggal 16 Oktober 2015. Nah, perusahaan ini didirikan oleh tiga pendiri, yaitu Bapak Chandra, Bapak Zaki, dan juga Bapak Trio, yang mana memiliki latar belakang keahlian di bidang akuntansi, perpajakan, serta manajemen bisnis. Nah, ketiga pendiri ini memiliki komitmen yang sama untuk membangun perusahaan jasa konsultasi yang mampu memberikan solusi menyeluruh bagi para pelaku keuangan dan juga perpajakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2019, perusahaan memindahkan kantor operasionalnya pada Ruko Tanjung Mas Raya di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan sekarang pada tahun 2024, PT Jawara Mitra Consulting kembali melakukan relokasi ke Ruko Perkantoran Butamas Fatmawati, Jakarta Selatan. Nah, selanjutnya, visi dari PT Jawara Mitra Consulting sendiri yaitu to become a trusted and inspiring consulting company, atau artinya yaitu menjadi perusahaan konsultan pajak yang terpercaya dan juga menginspirasi. Nah, visi ini menunjukkan tekad bahwa perusahaan untuk selalu berorientasi pada kepercayaan, profesionalisme, dan juga nilai inspiratif dalam setiap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya yaitu misi dari PT GMC sendiri. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim serta klien agar mampu beradaptasi dengan regulasi, teknologi, dan juga kebutuhan bisnis. Yang kedua yaitu menjunjung kejujuran, tanggung jawab, integritas, serta menjaga kerahasiaan data klien. Yang ketiga yaitu memberikan layanan tepat waktu, efisien, dan bernilai tambah bagi klien. Dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan secara bijaksana dan rasional untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas perusahaan. Selanjutnya di sini ada bidang usaha dari PT Jawara Mitra Consulting sendiri, yaitu ada 4 bidang. Yang pertama yaitu jasa konsultasi dan juga kepatuhan pajak, di mana jasa ini meliputi rekonsiliasi pajak bulanan, pelaporan pemotongan, penyusunan e-faktur dan e-bufot, perhitungan PPh badan dan juga orang pribadi, serta pendampingan pemeriksaan pajak. Selanjutnya yang kedua yaitu ada jasa akuntansi dan juga penyusunan laporan keuangan. Nah, jasa ini mencakup pembukuan secara menyeluruh berdasarkan dokumen transaksi, laporan keuangan sesuai dengan PSAK, dan juga mereview laporan keuangan hingga analisis posisi keuangan. Yang ketiga yaitu ada jasa konsultasi dan juga kepatuhan pajak. Nah, jasa ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai sistem perpajakan di Indonesia, teknik akuntansi, serta pengoperasian aplikasi perpajakan berbasis elektronik. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada jasa pendampingan profesional melalui kemitraan. Nah, PT Jawara Mitra Consulting telah menjalin kolaborasi dengan mitra profesional, salah satunya yaitu kantor akuntan publik Krianton Tampuboyo. Nah, melalui kerjasama ini, PT GSI dapat menyediakan layanan berupa audit laporan keuangan, penilaian risiko perpajakan, serta pendampingan dalam penyelesaian sengketa pajak yang memerlukan keahlian pada tingkat teknis. Nah, selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari PT GMC itu sendiri, di mana untuk para pemimpinnya itu terdiri dari presiden direktur, direktur, dan juga komisioner. Di bawah itu ada supervisi akuntansi, HRDN Finance, dan supervisi pajak. Selanjutnya di bawah itu juga ada staf akuntansi, staf HRDN Finance, dan juga staf perpajakan. Selanjutnya di sini ada job desk praktikan selama magang di PT GMC. Yang pertama yaitu membuat e-faktur menggunakan aplikasi Cortex. Praktikan menyiapkan seluruh dokumen pentingnya terlebih dahulu, seperti invoice penjualan, data transaksi, dan kredensial akun e-faktur sebelum menginput, agar datanya akurat dan sesuai dengan ketentuan.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk membuat e-faktur. Yang pertama yaitu login dan juga navigasi menu e-faktur. Masuk ke Cortex dengan user ID dan juga password, kemudian membuka fitur e-faktur untuk mengelola faktur keluaran. Yang kedua yaitu menginput data faktur dengan mengisikan identitas pembeli, detail transaksi, DPP, PPN, tanggal faktur. Yang ketiga yaitu melakukan review dan juga validasi. Memeriksa kesesuaian data seperti nomor PP, PPN, NPWP, nomor invoice, dan juga tanggal. Selanjutnya yaitu penandatanganan elektronik. Dan yang terakhir yaitu penerbitan dan juga pengunduhan e-faktur. Nah, untuk job desk yang kedua yaitu melakukan rekapitulasi bukti potong yang telah diterima dari klien ke dalam Microsoft Excel. Nah, sebelumnya praktikan ini telah menerima bukti potong dari klien dalam format PDF, di mana berisi DPP, PPh 23 atau 22, nomor, dan tanggal dokumen. Selanjutnya, praktikan akan memeriksa kelengkapan data tersebut ke dalam Excel yang telah disiapkan oleh mentor. Nah, setelah itu, praktikan melakukan validasi dengan dokumen asli untuk memastikan bahwa keakuratannya, kerapian formatnya, dan juga setelah itu akan menyerahkan hasilnya kepada mentor. Jobdesk praktikan yang ketiga yaitu menggabungkan dokumen Comma Expected Value atau yang sering disebut dengan CSV, PPh 21, PPh 21 Tax Amount, dan PPh 21 tidak final setiap bulannya ke dalam Microsoft Excel. Nah, sebelumnya praktikan telah menerima tiga jenis file. CSV yaitu PPh 21, PPh 21 Tax Amount, dan juga PPh 21 tidak final dari mentor, dan memeriksa format serta isi data di Excel. Selanjutnya, data tersebut diimpor dan digabungkan ke dalam satu sheet berdasarkan bulan pajak dan jenis PPh-nya. Praktikan memastikan terlebih dahulu kolom-kolom utama seperti NPWP, nama, kode pajak, jumlah bruto, dan jumlah PPh sesuai. Selanjutnya, menyusun format yang seragam hingga memeriksa data ganda atau hilang. Nah, job desk yang keempat yaitu menginput jurnal penerimaan dan juga pengeluaran kas sesuai dengan dokumen pendukung pada Microsoft Excel. Pastikan telah menerima dan juga memeriksa dokumen transaksi kas dari mentor untuk memastikan bahwa kelengkapan dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, praktikan menentukan akun yang sesuai berdasarkan chart of account atau yang sering disebut dengan COA dan mencatat jurnal penerimaan serta pengeluaran kas di Microsoft Excel. Oke, selanjutnya di sini ada kendala yang dihadapi selama menjalani masa praktik kerja lapangan di PT GMS. Yang pertama yaitu praktikan mengalami kesulitan awal dalam mengoperasikan Cortex, terutama pada navigasi menu, input data, validasi, dan finalisasi e-faktur. Sehingga proses pembuatan e-faktur memerlukan waktu yang sedikit lebih lama. Yang kedua yaitu dalam menggabungkan file CSV PPh 21, PPh 21 text amount, dan juga PPh 21 tidak final, praktikan mengalami hambatan karena format kolomnya itu tidak seragam sehingga perlu melakukan standarisasi header, tipe data, dan juga posisi baris. Yang ketiga yaitu praktikan juga mengalami kendala teknis dalam menggunakan rumus Excel seperti im, seperti if, sum if, VLOOKUP, HLOOKUP, dan pivot table. Sehingga rekapitulasi dan juga analisis data berjalan sedikit terlambat. Selanjutnya yang keempat yaitu beberapa tugas tidak dapat segera dikerjakan karena dokumen klien ini sering terlambat sehingga alur pekerjaan Oke, next di sini ada cara mengatasi kendala. Yang pertama yaitu kesulitan dalam menggunakan Cortex. Cara mengatasi kendalanya yaitu dengan dibantu dengan mentor dan juga berlatih secara mandiri hingga terbiasa. Yang kedua yaitu terkait format file CSV PPh 21 yang berbeda-beda. Cara mengatasi kendalanya yaitu dengan menyamakan terlebih dahulu format kolom, tipe data, dan baris, serta dicek ulang sebelum digabung. Yang ketiga yaitu penggunaan rumus Excel seperti if, sum if, VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga pivot table. Nah, cara mengatasi kendalanya yaitu dengan belajar tutorial secara online di YouTube atau minta penjelasan kepada mentor dan juga membuat catatan contoh penggunaannya.
Dan yang keempat yaitu mengenai dokumen klien telat. Nah, cara mengatasi kendalanya yaitu dengan berkoordinasi rutin dengan mentor dan mengerjakan tugas lain dulu sambil menunggu data tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada kesenjangan antara teori dan juga praktik. Jadi, selama menjalani masa PKL, praktikan menemukan perbedaan antara teori di kampus dan juga praktik kerja, terutama terkait prosedur, sistem, dan juga aplikasi yang lebih kompleks di dunia kerja. Yang pertama yaitu pada saat penggunaan konteks untuk e-faktur. Nah, memerlukan keterampilan teknis yang lebih rinci dibandingkan pada saat pemahaman konseptual di kampus. Yang kedua yaitu pada saat pengelolaan file CSV PPH 21 yang ternyata membutuhkan standarisasi format karena dokumen dari klien seringkali tidak seragam. Dan yang ketiga yaitu penggunaan rumus Excel lanjutan seperti if, sum if, VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga pivot yang mana jauh lebih kompleks digunakan untuk rekonsiliasi, analisis, dan rekap transaksinya. Oke, dari yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama praktik kerja lapangan di PT GMC ini, praktikan memperoleh pengalaman secara langsung dalam bidang akuntansi dan juga perpajakan, termasuk dalam pembuatan e-faktur menggunakan Cortex, pengelolaan file CSV PPH 21, serta penerapan rumus Excel lanjutan untuk melakukan rekapitulasi dan juga analisis data. Praktikan belajar mengatasi berbagai kendala teknis, meningkatkan kreativitas, inovasi, keterampilan komunikasi, dan juga etika kerja dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, pengalaman ini menekankan pentingnya latihan secara praktis dan juga adaptasi terhadap prosedur serta sistem profesional yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga hal tersebut dapat menjembatani kesenjangan antara teori di kampus dan juga praktik nyata pada di dunia kerja. Secara keseluruhan, PKL di PT GMC ini telah membantu meningkatkan kompetensi secara teknis, kesiapan kerja, dan juga pemahaman praktikan mengenai praktik perpajakan profesional yang sesuai dengan standar ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.